Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Suryaningsih, NIM 2462, dan teman saya Dia Sevia. Di video kali ini kita akan membahas tentang anggaran. Yang pertama akan dilanjutkan oleh Mbak Dia terlebih dahulu. Silakan Mbak Dia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Sevia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari anggaran menurut beberapa ahli di bidang ekonomi. Oke, yang pertama dari Sofyan. Menurut Sofyan, pengertian anggaran adalah pendekatan yang sistematis dan formal yang bertujuan untuk mencapai pelaksanaan fungsi perencanaan sebagai alat bantu pelaksanaan tanggung jawab manajemen. Yang kedua ada dari Munandar. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka panjang tertentu. Selanjutnya ada Nafarin. Anggaran adalah rencana tertulis tentang sebuah organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu. Biasanya anggaran dinyatakan dalam satuan moneter, tapi bisa juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Yang selanjutnya ada dari Mulyadi. Mulyadi memaparkan bahwa anggaran adalah sebuah rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dan diukur dalam suatu moneter standar. Satuan ukuran lainnya yang digunakan dalam anggaran adalah jangka waktu, yaitu dalam 1 tahun. Selanjutnya ada tahapan dalam membuat anggaran. Yang pertama, menentukan pedoman anggaran. Jadi langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah menentukan pedoman anggaran. Pedoman ini bisa Anda buat berdasarkan anggaran belanja selama 1 tahun sebelumnya dengan kegiatan tahun anggaran yang akan direncanakan berikutnya. Penganggaran perusahaan adalah suatu hal yang akan memiliki batas maksimum, sehingga di sini peran pedoman anggaran bekerja. Oke, pada tahap ini peran manajemen puncak memiliki pengaruh yang sangat besar karena mereka akan menentukan rencana bisnis secara dasar untuk menyusun anggaran belanja. Selanjutnya ada tahapan yang kedua, yaitu persiapan anggaran. Jadi pada tahap ini penganggaran mulai dibuat dan menjadi rancangan keuangan yang akan diandalkan dalam 1 tahun ke depan. Di sini bagian perencanaan akan bekerja sama dengan bagian keuangan untuk mempermudah pekerjaan. Bagian perencanaan adalah bagian yang paling mengerti dan mengetahui apa yang dibutuhkan perusahaan. Pada tahap ini, kerjasama yang solid sangat dibutuhkan dari semua pihak untuk membantu kegiatan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, tahap yang terakhir ada penentuan anggaran. Jadi langkah selanjutnya adalah menentukan anggaran. Namun, dalam menentukan anggaran, ada 3 kegiatan yang perlu dilakukan. Yang pertama, setiap karyawan di setiap divisi perlu merundingkan dan memberi masukan terkait anggaran tersebut penentu kebijakan. Jadi itu adalah tahapan dalam membuat anggaran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pelaksanaan anggaran. Tahap terakhir dalam menyusun anggaran adalah melaksanakan anggaran tersebut. Tahap ini mempunyai keputusan akhir yang harus dibuat setelah rencana sudah disetujui oleh direksi, maka setiap divisi bisa mulai menggunakan anggaran yang sudah dibuat. Sementara itu, manajer akan mengawasi dan melaporkan kepada direksi apakah anggaran tersebut sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kemudian, ada salah satu manfaat anggaran perusahaan, yaitu untuk melancarkan usaha. Anggaran perusahaan akan membantu melancarkan usaha-usaha yang dijalankan dengan ditunjang oleh kebijaksanaan dan perencanaan matang. Perusahaan yang selalu menetap ke depan tentunya akan memikirkan kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan ini bisa mulai bergantung dengan semua rencana yang sudah disusun sebelumnya. Ada beberapa manfaat pembuatan anggaran, salah satunya adalah
membantu melancarkan usaha perusahaan karena ditunjang dengan kebijakan-kebijakan yang relevan serta perencanaan keuangan yang matang. Anggaran keuangan yang harus dimiliki perusahaan. Ada beberapa anggaran keuangan yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan, antara lain 1. Anggaran penjualan. Anggaran ini dibuat untuk membantu memprediksi penjualan di masa mendatang. Anggaran ini biasanya berisi rencana jenis barang yang akan dijual, harga, jumlah, waktu, dan tempat penjualan. Anggaran penjualan ini biasanya disusun berdasarkan proyeksi penjualan yang akan diberikan perusahaan dan dibuat dalam satu periode untuk 1 tahun ke depan. Yang kedua ada anggaran produksi. Anggaran produksi umumnya berisi tentang rencana unit perusahaan yang akan diproduksi selama periode anggaran. Anggaran produksi memiliki arti landasan dari pembuatan anggaran biaya produksi itu tersebut, serta ditentukan berdasarkan rencana dari penjualan, seperti biaya tenaga kerja, produksi, bahan baku, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi biasanya mencakup perencanaan biaya pemasaran serta administrasi yang dijadikan sebagai landasan dalam pembuatan anggaran kas dan laba rugi. Kemudian yang keempat ada anggaran biaya bahan baku. Anggaran ini sangat dibutuhkan dalam proses produksi karena berisi perencanaan bahan baku. Hal ini akan membantu perusahaan untuk mengetahui pembelian bahan baku yang akan dipakai sebagai dasar penyusunan anggaran kas serta laba rugi. Kemudian ada anggaran persediaan. Anggaran persediaan biasanya berisi persediaan dalam periode tertentu. Dalam anggaran ini, perusahaan akan merencanakan anggaran persediaan dengan rinci terkait jumlah persediaan, lalu ada periode yang mendatang itu berapa nilai persediaan, dan lainnya. Lalu ada anggaran pengeluaran modal. Anggaran ini berisi prediksi perubahan aktiva tetap suatu perusahaan selama periode tertentu. Anggaran pengeluaran modal disusun atas dasar estimasi penjualan dan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran kas, biaya non-produksi, dan biaya overhead pabrik. Lalu ada anggaran kas yang disusun dan berisi estimasi sumber serta penggunaan kas dalam periode tertentu. Umumnya, anggaran ini berisi anggaran operasi serta pengeluaran modal. Untuk menyusun anggaran neraca, anggaran ini serta digunakan untuk membantu menjaga likuiditas perusahaan. Kemudian, anggaran akan membantu memudahkan perusahaan merencanakan keuangan bisnis. Dalam merencanakan anggaran, Anda juga memerlukan laporan keuangan yang tepat dan akurat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.